Bab 99 Xiao Chen tidak panik. Dia mengambil sapu tangan flanel hitam dan menggunakannya untuk menutupi mulut dan hidungnya. Kain flanel ini dibuat dari kulit spirit beas. Itu mampu menyaring sebagian besar gas. Flanel hitam itu bukan harta yang berharga. Kebanyakan pembudidaya yang memasuki hutan savage biasanya membawa satu. Xiao Chen lebih suka dipersiapkan untuk berjaga-jaga. Pertama kali dia memasuki savage forest, dia sudah punya satu. Asap tebal menyelimuti udara. Lingkungannya tertutup kabut. Visinya sangat terganggu. Xiao Chen mengulurkan sense spiritualnya. Segera menangkap angin. Posisi Black Leg Snake melihat bahwa Xiao Chen ada di dalam awan beracun. Ular berkaki hitam mengira visinya terbatas. Dengan cepat berlari ke Xiao Chen dan dengan kejam menggunakan ekor besarnya untuk menghancurkan ke depan. Xiao Chen buru-buru mundur. Ekor besar dengan cepat diperpanjang, mengejar Xiao Chen. Xiao Chen menggunakan sense spiritual untuk mengunci ekor besar. Dia menemukan, setelah ekor memanjang, sisik-sisik yang semula padat telah menipis. Kesempatan. Xiao Chen berpikir sendiri. Ular berkaki hitam ini pasti berpikir bahwa dia tidak dapat melihatnya dalam asap tebal ini. Itu sebabnya dia sangat berani dan menyerangnya tanpa kendali. Membunuh. Xiao Chen berteriak keras dan dengan cepat mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art. Dia melompat dari tanah dan mencapai ketinggian 10 meter secara instan. Bayangan naga muncul di belakangnya dan dia mengeksekusi versi sederhana dari Descending Divine Dragon Chop. Ular berkaki hitam merasakan aura berbahaya dan dengan cepat menarik ekornya. Namun, kecepatan Descending Divine Dragon Chop sangat cepat. Xiao Chen berhasil memotong tanpa ampun di tempat di mana sisiknya cukup jarang karena hanya berhasil menarik ekornya setengah. Ekor ular berkaki hitam langsung dipotong menjadi dua puci. Di tempat ekor dipotong, darah menyembur keluar seperti geyser. Darah orang ini mungkin juga berbisa. Jika aku mengerti, itu akan bermasalah. Xiao Chen buru-buru mundur sebelumnya. Xiao Chen telah menyerang titik lemah ular berkaki hitam. Amsal mengatakan, saat menyerang, seranglah tempat yang paling sakit. Meskipun serangan bertenaga penuh Xiao Chen tidak meretasnya menjadi dua sebelumnya, itu masih berhasil menyebabkan kerusakan parah. Pada saat ini, senjata yang diandalkannya, ekornya, diputuskan oleh Xiao Chen. Di atas cedera sebelumnya, itu seperti harimau tanpa taringnya. Itu tidak lagi berbahaya bagi Xiao Chen. Ular berkaki hitam juga memahami ini. Itu menjerit dengan menyakitkan dan empat kakinya mendorong tanah. Meluncurkan dirinya pada Xiao Chen dengan rahangnya terbuka lebar. Ia tidak lagi memperhatikan kesejahteraannya sendiri. Ini adalah serangan bunuh diri yang bertujuan menjatuhkan Xiao Chen. Xiao Chen menjadi cemberut. Ini adalah serangan terakhir dari Black Leg Snake. Kecepatannya sangat cepat. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Jika dia tidak bisa memotongnya menjadi dua dengan satu gerakan, serangan balik dari Black Leg Snake akan menyebabkannya kerusakan parah. Pada saat diperlukan percikan untuk terbang, pikiran Xiao Chen menjadi gelap. Dia mengingat keadaan yang dimilikinya saat dia mempraktikkan teknik pedangnya. Dia berpikir pada dirinya sendiri perlahan. Jangan panik. Perlakukan saja seperti tiang kayu yang biasa aku praktikkan menggambar saber. Lampu listrik pada Lunar Shadow sabernya bersinar terang. Ketika Black Leg Snake berjarak kurang dari setengah meter, Xiao Chen tiba-tiba bergerak. Pedang melintas dan Black Leg Snake terbelah dua dari kepalanya hingga tunggul ekornya. Xiao Chen berguling ke samping dan menghindari darah berbisa yang terciprat ke bawah. Dua bagian ular berkaki hitam mendarat dengan keras. Awan beracun di jurang perlahan menghilang. Xiao Chen melepas kain flanel dan menuju batu besar tempat Black Leg Snake beristirahat sebelumnya. Dia dengan hati-hati menempatkan 7 daun buah di cincin semesta. Xiao Chen tidak membiarkan mayat ular berkaki hitam terbuang sia-sia. Segala sesuatu dari ular berkaki hitam dianggap sebagai harta. Sisik emas kehitaman dari ular itu keras dan sulit untuk dipatahkan. Mereka adalah bahan yang bagus untuk menempa battle armor. Keempat kakinya dapat digunakan untuk menyeduh anggur dan memurnikan pil obat. Mereka memiliki efek keunggulan. Xiao Chen mengambil pisau tajam dan memotongnya. Weng weng. Setelah Xiao Chen mengepak semuanya dan bersiap untuk pergi, dia mendengar dengung di kepalanya. Tiba-tiba,
Dia merasa pusing dan anggota tubuhnya menjadi kaku. Dia berada di ambang kehancuran. Sampah, awan beracun itu pasti meresap ke kulitku. Aku harus menemukan tempat dengan cepat dan mengeluarkan racun. Atau yang lain. Aku akan berada dalam masalah besar. Sua, sua. Suara langkah kaki datang dari luar jurang. Xiao Chen memperpanjang sense spiritualnya. Dia merasakan hatinya menegang. Itu adalah orang-orang Jiang Clan. Mereka belum pergi. Suara pertempuran sebelumnya pasti sudah menyiagakan mereka. Orang itu benar-benar untuk berpikir dia benar-benar berani menunjukkan dirinya. Karena tetua pertama tidak bisa menemukannya. Dia dimarahi oleh kepala klan. Menyebabkan kita dimarahi oleh tetua pertama juga. Kita harus menangkapnya kali ini. Kirim sinyal. Cepat dan beritahu tetua pertama dan yang lainnya. Kata-kata ini memasuki telinga Xiao Chen. Dia melakukan yang terbaik untuk menjaga matanya tetap terbuka dan mempertahankan pikiran yang jernih. Dia melihat ke arah jurang dan melihat 10 pembudidaya. Yang semuanya adalah martial master membunuh. Salah satu dari mereka berteriak keras. Dia memegang parang tebal dan bergegas menuju Xiao Chen. Dia melihat Xiao Chen hanya murid bela diri kelas superior. Meskipun dia merasa ada sesuatu yang salah, dia membuat langkah pertama untuk mendapatkan pujian. Menggambar saber, Xiao Chen memamerkan Azure Dragon Cloud Soaring Art secara ekstrim. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya. Melaksanakan teknik sabre guntur bergegas. Lunar Shadow Saber tiba-tiba bersinar. Ada kilatan dari pedang dan pembudidaya klan Jiang yang membuat langkah langsung mati. Xiao Chen memandang 9 martial master yang tersisa. Dia tidak mundur dan malah bergegas maju. Mengacungkan Lunar Shadow Saber. Bang! Setelah dia mengambil beberapa langkah, pembudidaya yang dipukul tiba-tiba terbelah menjadi 2 bagian dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Memuntahkan darah. 9 master bela diri yang tersisa terkejut dan ketakutan. Mereka tidak mengharapkan Xiao Chen, murid bela diri kelas tinggi, untuk membunuh master bela diri dengan satu serangan. Ini benar-benar tak terbayangkan apa yang kita takutkan. Tidak peduli seberapa kuat dia. Dia masih hanya murid bela diri kelas superior. Ada 9 dari kita. Tidak perlu takut. Selanjutnya, tetua pertama sedang dalam perjalanan. Yang harus kita lakukan adalah menunda dia, kata salah satu pembudidaya klan Jiang kepada yang lain. Yang lain setuju. Memang, tidak perlu takut padanya. Hanya murid bela diri kelas superior. Tidak peduli seberapa kuat dia masih lebih lemah dari kita oleh seluruh bidang kultivasi. Xiao Chen tidak berbicara. Situasinya mengerikan. Dia tidak berani tinggal. Dia mati-matian membakar esensnya. 10 awan sementara oleh Azure Dragon Martial Spirit menggelegak dengan cepat. Mengirim esens murni marah ke seluruh tubuhnya. Menggambar saber, pedang melintas dan Xiao Chen bergerak lagi. Di bawah eksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art, tubuhnya bergerak dengan anggun. Kultivator yang berbicara pertama langsung dipotong menjadi 2. Arclight Chop, Rushing Heaven Chop, Rushing Thunder Chop. Bergegas guntur chop rantai kedua. Di dalam jurang, guntur berderak dan angin bertiup kencang. Lampu saber terbang kemana-mana saat Xiao Chen mengeksekusi teknik saber guntur rushing dengan kekuatan penuhnya. Meskipun Xiao Chen saat ini adalah murid bela diri kelas superior, ia pernah menjadi guru bela diri. Setelah berkultivasi selama beberapa hari terakhir, esens di tubuhnya jauh lebih murni dan lebih kuat dari para pembudidaya klan Jiang. Selain itu, ia memiliki teknik gerakan seni rupa langit-langit peringkat langit biru dan teknik tombak guntur rushing. Mereka sebanding dengan teknik martial rak bumi. Orang-orang ini sama sekali bukan tandingan Xiao Chen. Setiap kali pedang muncul, seseorang akan mati. Setelah 5 gerakan teknik tanduk guntur rushing digunakan, hanya 4 pembudidaya klan Jiang yang tersisa. Keempat pembudidaya hanya bisa secara kasar melihat sosok Xiao Chen. Mereka tidak dapat melihat bagaimana Xiao Chen langsung membunuh ke-6 pria itu. Melihat Xiao Chen yang seperti dewa, niat untuk melarikan diri tumbuh dalam hati mereka. Mereka membuat istirahat untuk bagian luar jurang melihat keempat melarikan diri. Xiao Chen tidak mengejar mereka. Dia keluar dari jurang.
Yang paling penting baginya sekarang adalah menemukan tempat yang aman dan memaksa racun keluar. Karena dia mengedarkan esens miliknya dengan sekuat tenaga, racun di tubuhnya untuk sementara ditekan. Namun, ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Jika dia tidak bisa memaksa racun keluar sebelum melakukan serangan balik, racun itu akan merusak tubuhnya. Sama seperti Xiao Chen meninggalkan jurang, dia merasakan aura yang kuat mengejarnya. Pakar klan Jiang ada di sini. Aku harus meningkatkan langkah aku, anak nakal. Di mana kamu pikir kamu bisa lari? Di belakang Xiao Chen, wajah pucat dari tetua pertama klan Jiang, Jiang Yunze, muncul dan dia berteriak keras. Dia melambungkan dirinya dari tanah dan mendarat di pohon besar melompat lagi. Dia menuju ke arah Xiao Chen. Kecepatannya 2 kali lipat dan benar-benar dapat mengejar ketinggalan dengan Xiao Chen. Meskipun kecepatannya, dia mengirim serangan telapak tangan. Menargetkan kembali Xiao Chen merasakan serangan telapak tangan. Xiao Chen berbalik dan mengirimkan serangan telapak tangan juga. Meskipun Xiao Chen memuntahkan seteguk darah, dia meminjam kekuatan dari serangan Jiang Yunze dan mundur ke belakang dengan kecepatan yang bahkan lebih mengerikan. Jiang Yunze tidak bisa menahan perasaan marah. Bocah ini sebenarnya menggunakan kekuatan serangan telapak tanganku untuk meningkatkan jarak di antara kami. Berpikir kembali ketika dia dimarahi oleh Jiang Mingsun sehari sebelumnya. Jiang Yunze berteriak dengan marah dan mengejarnya, merasa bahwa Jiang Yunze mengejar dia lagi. Xiao Chen mengeluh tanpa henti di hatinya. Jika itu adalah hari yang biasa, dia pasti sudah meninggalkannya dalam debu. Namun, karena dia harus menggunakan esens untuk menekan racun, dia tidak punya cara untuk memanfaatkan Azure Dragon Cloud Soaring Art sepenuhnya. Kecepatannya saat ini jauh lebih lambat dari biasanya. Aku harus memikirkan suatu cara, pikir Xiao Chen dengan cemas di dalam hatinya. Dia melihat Jiang Yunze semakin dekat dan dia berhenti tiba-tiba. Kemudian, dia perlahan-lahan mengeksekusi Gravity Spell dengan menggunakan Gravity Spell. Dia akan lebih lambat. Namun, dia akan bisa terbang ke langit dan melarikan diri dari pengejarnya di tanah. Begitu dia berada di langit, apakah dia masih akan ditargetkan atau tidak? Xiao Chen tidak akan peduli. Jiang Yunze melihat Xiao Chen berhenti tiba-tiba dan merasakan sukacita di dalam hatinya. Dia meningkatkan langkahnya dan bergegas menuju Xiao Chen. Dia mengacungkan pedang dari belakang punggungnya. Kali ini, dia tidak akan memberi Xiao Chen kesempatan untuk meminjam kekuatan serangannya untuk melarikan diri. Dia akan membunuhnya dalam satu tebasan hu. Pedang itu melintas. Dan tepat saat pedang itu mengenai serangan Xiao Chen tiba-tiba bangkit di udara. Eksekusi Gravity Spell telah selesai. Dia terbang lebih tinggi dan lebih tinggi. Dan segera, dia berada 200 meter di atas tanah. Ini sebenarnya teknik terbang marsial. Apa sebenarnya asal-usul orang ini? Seorang kultivator Jiang Clan bergegas dan mengucapkan dengan kaget saat dia melihat Xiao Chen terbang di langit. Jiang Yunze menatap Xiao Chen dengan tatapan dingin. Dia berkata dengan suara cemberut. Tidak peduli asal-usulnya. Dia mencuri peta Jiang Clan dan melukai tuan muda pertama. Dia harus membayar harga untuk itu. Bawakan aku busur. Seorang kultivator buru-buru mengeluarkan busur panjang dengan sinar dingin dan menyerahkannya kepada Jiang Yunze. Busur mengeluarkan pancaran samar serta energi spiritual samar. Busur ini sebenarnya adalah senjata roh. Jiang Yunze mengambil anak panah dan mengejarnya. Dia menarik kembali tali busur sampai busur menyerupai bulan purnama. Sinar dingin melintas di panah saat dia membidik Xiao Chen Shou. Panah mengeluarkan suara "weng" saat terbang dari haluan. Itu cepat dan anggun saat menuju ke arah Xiao Chen. Mendengar suara panah membelah udara, Xiao Chen menghela napas panjang di dalam hatinya. Bahkan jika dia berada di puncaknya, dia tidak sepenuhnya percaya diri menghindari panah ini. Xiao Chen melakukan yang terbaik untuk menghindar ke samping. Namun panah ini masih menusuk dada kanannya. Jika dia tidak memeriksa apa yang dilakukan Jiang Yunze dengan sens spiritualnya dan tahu untuk menghindar, panah ini akan menembus hatinya. Lubang berdarah selebar jari muncul di dada kanannya. Darah mengalir tanpa henti.
Xiao Chen buru-buru mengeluarkan pil pengisian darah dan memasukkannya ke mulut saat dia merasakan sakit yang tak tertahankan. Xiao Chen melakukan yang terbaik untuk mempertahankan mantra gravitasi saat ia terus terbang ke depan dengan goyah. Racun yang telah ditekan mulai beraksi. Gerakannya yang mengejutkan membuatnya tampak seolah-olah akan jatuh dari langit. Kapan saja aku akhirnya menemukan kamu setelah mencari selama seminggu. Hua Yunfei berdiri di atas pohon yang jauh. Dia tampak sangat tampan dengan rambut panjang dan pakaiannya yang berkibar tertiup angin. Dia menatap Xiao Chen dan memperlihatkan senyum jahat. Dia berubah menjadi sungai darah, mengalir menuju Xiao Chen. Bab 100 Sungai darah di langit tampak seperti awan merah yang berputar. Ki jahat yang mengerikan menyebar ke segala arah. Beriak di langit. Xiao Chen merasakan sungai darah di belakangnya dan terkejut. Hua Yunfei belum pergi. Kalau begitu, Duan Muking dan Chu Chaoyun mungkin masih ada. Aku harus bergegas ke formasi ilusi. Puci, sungai darah berputar dan berubah menjadi puting beliung. Kecepatannya tiba-tiba 2 kali lipat. Langsung mengejar Xiao Chen. Kemudian, dia kembali menjadi manusia dan memukul Xiao Chen dari langit dengan serangan telapak tangan. Bang! Xiao Chen jatuh dari langit. Mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk. Ki dan darah di tubuhnya bergejolak saat dia memuntahkan seteguk darah lagi. Wajah pucatnya menjadi sangat mengejutkan. Hua Yunfei mendarat dan menatap Xiao Chen di tanah. Dia tertawa dengan jijik. Aku pikir kamu jenius. Untuk bisa memaksa Duan Muking untuk mewujudkan martial spiritnya. Tidak kusangka kamu hanyalah sampah. Xiao Chen berdiri perlahan dan menatap Hua Yunfei. Yang kamu miliki hanyalah garis keturunan bawaan dan telah membangkitkan roh bela diri kamu sejak lahir. Jika aku tidak memadatkan roh bela diri aku pada usia 15, aku masih akan bisa berurusan dengan kamu. Seandainya aku lebih terluka parah daripada aku sekarang. Masih berani keras kepala. Hua Yunfei mendengus dingin. Dia bergerak dengan cepat. Meninggalkan jejak darah kemanapun dia pergi. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan Xiao Chen. Dia mengangkat kakinya dan menendangnya. Ledakan. Xiao Chen tiba-tiba terbang mundur. Menabrak 3 pohon besar sebelum mendarat di tanah dengan berat. Setelah mendarat, dia memuntahkan 3 suap darah. Tidak ada jejak darah lagi di benua pucatnya. Hua Yunfei terbang dan terkejut ketika melihat tubuh Xiao Chen tidak rusak. Memikirkan bahwa tubuhmu sangat ulet. Tulangmu tidak patah. Bahkan setelah tendanganku. Namun, tidak peduli seberapa kuat tubuh kamu. Dalam hal bidang kultivasi, kamu adalah sampah. Keluarkan peta dan aku akan mengakhiri rasa sakitmu dengan cepat. Xiao Chen tetap diam dan berdiri perlahan. Dia menggunakan sense spiritualnya untuk menyegel spirit blood jade. Mencegah Xiao Bai keluar seperti yang diinginkan. Dia mengacungkan lunar shadow saber dan esens di tubuhnya bersirkulasi dengan cara kembalinya metode budidaya Azure Dragon. Dia memandang Hua Yunfei dengan ekspresi dingin. Hua Yunfei sedikit mengernyit. Tatapan Xiao Chen membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia mendengus dingin dan meninggalkan jejak darah lain di tanah. Tiba di hadapan Xiao Chen langsung dan menendangnya lagi. Bang! 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 Kali ini, Hua Yunfei menggunakan 50% kekuatannya. Xiao Chen terbang seperti bola meriam. Menabrak 5 pohon besar secara berurutan. Xiao Chen membungkuk dan menusukkan lunar shadow saber ke tanah. Menciptakan luka panjang. Memegang lunar shadow saber, dia tidak jatuh ke tanah saat ini. Garis hitam mulai muncul di wajahnya yang pucat. Racun yang ditekan di tubuhnya akhirnya mulai melakukan serangan balik. Xiao Chen mengeluarkan beberapa gumpalan darah hitam. Tertawa terbahak-bahak. Ini dikombinasikan dengan garis-garis hitam tebal di wajahnya. Membuatnya terlihat sangat mengerikan. Terus, apakah kamu tidak minum susu? Dengan hanya kekuatan sebesar itu, kamu bahkan tidak sebanding dengan seorang wanita. Sudut mulut Xiao Chen meringkuk dengan senyum dingin ketika dia mengejeknya. Warna kulit Hua Yunfei berubah saat ekspresinya berubah serius. Ada niat membunuh yang kuat yang muncul di matanya. Dia menatap Xiao Chen dengan mata dingin dan wajah tanpa ekspresi. Di matanya, Xiao Chen sudah mati. Hua Yunfei mendorong tanah dengan kakinya. Melompat ke udara.
Sosok hantu berwarna darah muncul di belakangnya saat dia mengirimkan serangan telapak tangan ke arah otak Xiao Chen. Xiao Chen menatap dengan dingin pada Hua Junfei yang meluncur. Dia mengangkat Lunar Shadow Saber sedikit. Santai mengambil sikap, ujung pedangnya menunjuk ke Hua Yunfei. Itu hanya sikap santai. Sepertinya tidak ada tindakan apa-apa. Tampaknya tidak ada banyak perbedaan dari sebelumnya. Xiao Chen masih terlihat terluka parah. Kelopak mata kanan Hua Junfei berkedut tanpa alasan. Dia merasakan bahaya. Rasanya seolah ada sesuatu di hatinya yang dilubangi. Mungkinkah bocah ini masih memiliki kartu truf? Hua Yunfei berpikir dengan ragu. Tidak masalah. Bahkan jika dia masih memiliki beberapa kartu truf, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Dalam napas waktu lain, aku akan menghancurkan mahkotanya. Memikirkannya, dia mengabaikan perasaan tidak nyaman di hatinya. Sambil tersenyum dingin, dia terus menghancurkan telapak tangannya ke arah mahkota Xiao Chen. Tepat pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba berteriak ringan, dan auranya tiba-tiba naik. Tubuhnya memancarkan aura yang menghancurkan bumi tanpa batas. Waktu sepertinya telah berhenti. Telapak tangan Hua Yunfei berhenti di depan kepala Xiao Chen, dan dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Setelah beberapa saat singkat, kekuatan yang tak tertahankan dikeluarkan oleh tubuh Xiao Chen. Hua Yunfei tersentak kembali. Seolah-olah dia adalah bulu yang tertiup angin. Lingkungan hutan yang tenang tampak seolah-olah ada ombak besar yang tak berujung berteriak. Lautan luas muncul di belakang Xiao Chen. Ada gelombang besar yang sangat besar. Melonjak lapisan demi lapisan, pohon-pohon dengan radius 500 meter semuanya tumbang. Hancur berkeping-keping oleh lautan yang melolong. Di tengah lautan, kepala naga Azure mengintip keluar. Tangisannya bisa terdengar dari mana-mana. Dalam pinggiran hutan savage, semua binatang buas spiritual merasakan ketakutan yang datang dari garis keturunan mereka. Jauh di dalam hati mereka. Mereka semua berbaring di tanah. Sujud dan gemetaran tanpa kendali. Seekor naga yang terjebak di perairan dangkal mengundang tipuan udang. Seekor harimau di dataran akan diganggu oleh anjing. Siapa yang tahu kapan harimau akan turun ke dataran? Atau kapan ombak akan datang dan naga akan memiliki cukup air? Ketika Azure Dragon kembali, aku akan menyebabkan sungai mengalir terbalik. Mungkinkah bocah ini masih memiliki kartu truf? Hua Yunfei berpikir dengan ragu. Tidak masalah. Bahkan jika dia masih memiliki beberapa kartu truf, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Dalam napas waktu lain, aku akan menghancurkan mahkotanya. Memikirkannya, dia mengabaikan perasaan tidak nyaman di hatinya. Sambil tersenyum dingin, dia terus menghancurkan telapak tangannya ke arah mahkota Xiao Chen. Tepat pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba berteriak ringan, dan auranya tiba-tiba naik. Tubuhnya memancarkan aura yang menghancurkan bumi tanpa batas. Waktu sepertinya telah berhenti. Telapak tangan Hua Yunfei berhenti di depan kepala Xiao Chen, dan dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Setelah beberapa saat singkat, kekuatan yang tak tertahankan dikeluarkan oleh tubuh Xiao Chen. Hua Yunfei tersentak kembali. Seolah-olah dia adalah bulu yang tertiup angin. Lingkungan hutan yang tenang tampak seolah-olah ada ombak besar yang tak berujung berteriak. Lautan luas muncul di belakang Xiao Chen. Ada gelombang besar yang sangat besar. Melonjak lapisan demi lapisan. Pohon-pohon dengan radius 500 meter semuanya tumbang. Hancur berkeping-keping oleh lautan yang melolong. Di tengah lautan, kepala naga Azure mengintip keluar. Tangisannya bisa terdengar dari mana-mana. Dalam pinggiran hutan savage, semua binatang buas spiritual merasakan ketakutan yang datang dari garis keturunan mereka. Jauh di dalam hati mereka. Mereka semua berbaring di tanah. Sujud dan gemetaran tanpa kendali. Seekor naga yang terjebak di perairan dangkal mengundang tipuan udang. Seekor harimau di dataran akan diganggu oleh anjing. Siapa yang tahu kapan harimau akan turun ke dataran? Atau kapan ombak akan datang dan naga akan memiliki cukup air? Ketika Azure Dragon kembali, aku akan menyebabkan sungai mengalir terbalik.